Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu tentunya. Itu yang paling penting. Jadi kali ini saya akan membahas tentang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi Muhammad dan orang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Jadi teman-teman, Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang mempunyai ukuran badan paling kecil teman-teman. Ia juga disebut sebagai sahabat Nabi yang bersahabat dengan sandal Nabi. Lantas, bagaimanakah kisah perjalanan hidupnya bersama Nabi Muhammad SAW? Simak video ini sampai tuntas teman-teman. Pada suatu hari, Abdullah bin Mas'ud mendatangi Rasulullah dan memohon kepada beliau agar diterima menjadi pelayan beliau. Dan Rasulullah pun menyetujui hal itu. Sejak hari itu teman-teman, Abdullah bin Mas'ud tinggal di rumah Rasulullah. Dia beralih pekerjaan dari pengembala domba menjadi pelayan utusan Allah dan memimpin umat. Abdullah bin Mas'ud senantiasa mendampingi Rasulullah bagaikan layang-layang dan berenangnya. Dia selalu menyertai kemanapun beliau pergi. Bahkan, dia membangun Rasulullah untuk sholat bila Rasulullah SAW tertidur, menyediakan air untuk mandi, mengambilkan terompah apabila beliau hendak pergi, dan membenahinya apabila beliau pulang. Dia juga membawakan tongkat dan siwak Rasulullah. Bahkan, Rasulullah mengizinkan Abdullah memasuki kamar beliau jika perlu. Beliau mempercayai kepada hal-hal yang rahasia, tanpa khawatir rahasia tersebut akan terbuka. Karenanya, Abdullah bin Mas'ud dijuluki orang dengan sebutan Sahibuh Sirri Rasulullah atau pemegang rahasia Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud dibesarkan dan dididik dengan sempurna dalam rumah tangga Rasulullah. Oleh karena itu dia menjadi seorang terpelajar, berakhlak tinggi sesuai dengan karakter dan sifat-sifat yang dicontohkan Rasulullah kepadanya. Sampai-sampai orang mengatakan karakter dan akhlak Abdullah bin Mas'ud paling mirip dengan akhlak Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata tentang pengetahuannya mengenai kitabul Al-Quran. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran, melainkan aku tahu di mana dan di dalam situasi bagaimana diturunkan. Seandainya ada orang yang lebih tahu daripada aku, niscaya aku akan datang dan belajar kepadanya. Abdullah bin Mas'ud tidak berlebihan dengan ucapannya. Bahkan ucapan tersebut diperkuat oleh Umar bin Khattab. Pada suatu malam, Khalifah Umar sedang dalam perjalanan. Ia bertemu dengan sebuah kabilah. Abdullah bin Mas'ud berada dalam kabilah tersebut. Khalifah Umar memerintahkan seseorang untuk menanyakan tentang kabilah tersebut. "Hai kabilah, dari mana kalian?" teriak pengawal. Abdullah menjawab, "Kami dari lembah." "Hendak kemana kalian?" kata pengawal. "Ke Baitul Atiq," jawab Abdullah. "Di antara mereka pasti ada orang alim," kata Umar. Kemudian diperintahnya untuk menanyakan, "Ayat Al-Quran manakah yang paling ampuh?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Allah tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur." Umar pun berkata, "Tanyakan juga kepada mereka, ayat Al-Quran manakah yang paling kuat hukumnya?" kata Umar bin Khattab. Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran manakah yang mencakup semuanya?" kata Umar bin Khattab. "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, walaupun seberat darah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan walaupun sebesar darah, niscaya dia akan melihat balasannya juga." Demikianlah seterusnya ketika Umar memerintahkan pengawal untuk bertanya tentang Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pun langsung menjawab dengan tegas dan tepat. Hingga pada akhirnya Khalifah Umar bertanya, "Adakah dalam kabilah kalian Abdullah bin Mas'ud?" Jawab mereka, "Ya, ada." Jadi teman-teman sekalian, Abdullah bin Mas'ud bukan hanya sekedar qari atau ahli baca Al-Quran terbaik, atau bahkan seorang yang sangat alim atau zuhud. Namun ia juga seorang pemberani, kuat dan teliti. Bahkan dia juga seorang pejuang teman-teman. Dia tercatat sebagai muslim pertama yang mengumandangkan Al-Quran dengan suara merdu dan lantang.
Pada suatu hari teman-teman para sahabat Rasulullah berkumpul di Mekah. Mereka berkata, "Demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar ayat-ayat Al-Quran. Siapa kira-kira dapat membacakannya kepada mereka?" Abdullah bin Mas'ud pun menjawab, "Aku sanggup membacakannya kepada mereka dengan suara keras." Mereka menjawab, "Jangan kamu. Kami khawatir kalau kamu membacakannya. Hendaknya seseorang yang punya keluarga yang dapat membela dan melindunginya dari penganiayaan kaum Quraisy." Abdullah bin Mas'ud pun menjawab, "Biarkan aku saja, Allah pasti melindungiku." Keesokan harinya, kira-kira waktu duha, ketika kaum Quraisy sedang duduk di sekitar Ka'bah, Abdullah bin Mas'ud berdiri di makam Ibrahim, lalu dengan suara lantang dan merdu membaca surat Ar-Rahman ayat 1-4. Bacaan Abdullah yang merdu dan lantang itu kedengaran oleh kaum Quraisy dan sekitar Ka'bah. Mereka terkesima saat mendengar dan merenungkan ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Abdullah. Kemudian mereka berkata, "Apakah yang membaca itu Abdullah bin Mas'ud?" Lalu mereka berdiri serentak dan memukuli Abdullah. Namun Abdullah bin Mas'ud meneruskan bacaannya hingga surah akhir. Ia lalu pulang menemui para sahabat dengan muka babak belur dan berdarah. Sesampainya dengan para sahabat berkata, "Inilah yang kami khawatirkan terhadapmu, wahai Abdullah." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Bahkan sekarang musuh-musuh Allah itu semakin kecil di mataku. Jika kalian menghendakinya, besok pagi aku akan baca lagi di hadapan mereka." Jadi teman-teman sekalian, Abdullah bin Mas'ud hidup hingga masa Khalifah Utsman bin Affan memerintah. Ketika ia hampir meninggal dunia, Khalifah Utsman datang menjenguknya. Khalifah berkata, "Sakit apa yang kau rasakan, wahai Abdullah?" Abdullah pun menjawab, "Dosa-dosaku." "Apa yang kau inginkan?" Abdullah pun menjawab lagi, "Rahmat Tuhanku." Khalifah bertanya, "Apakah kamu mau kusuruh orang untuk mengambil gaji-gajimu yang tidak pernah kau ambil selama beberapa tahun yang lalu?" Kata Khalifah, "Aku tidak membutuhkan itu, wahai Khalifah. Bukankah kamu harus meninggalkan warisan kepada anak-anakmu ketika kamu tiada?" "Aku tidak khawatir ya Khalifah. Aku menyuruh mereka membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya." Pada suatu malam yang hening, Abdullah bin Mas'ud pun berangkat menghadap Tuhannya dengan tenang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.